Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di siang hari ini adalah memupuk di kebun kelapa sawit saya yang berumur kurang lebih 13 tahunan. Dan pupuk yang saya pakai pada kali ini adalah pupuk rock fosfat ataupun pupuk RP ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini keluaran dari PT Mahkota. Pupuk rock fosfat ini mengandung unsur hara P2O5 kurang lebih 26%. Dan pupuk ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi tanaman kelapa sawit kita. Yang diantaranya adalah pupuk ini bisa membantu proses fotosintesis tanaman kelapa sawit kita, kemudian merangsang pertumbuhan akar, memperkuat akar tanaman, kemudian membantu mempercepat pemasakan biji ataupun buah, menjaga ketahanan tanaman dari penyakit maupun kekeringan, dan segudang manfaat lainnya. Oleh karena itu sangat penting sekali ketika kita budidaya kelapa sawit, jangan lewatkan pupuk yang satu ini karena banyak sekali manfaatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya dalam kolom komentar, mana yang terbaik antara pupuk RP rock fosfat dengan pupuk TSP ya. RP itu singkatan dari rock fosfat, sementara TSP itu triple super fosfat. Kedua pupuk ini sama-sama mengandung unsur hara fosfat, tapi bedanya ada beberapa perbedaan dan persamaan. Nah, sebelum kita menentukan mana yang kita pilih antara pupuk RP ataupun TSP, kita bahas satu persatu. Dari segi proses pembuatannya, kalau pupuk RP ini dia diambil dari batuan fosfat, dibawa ke pabrik, kemudian digiling sesuai dengan tingkat kehalusannya masing-masing. Setelah digiling, tidak dilakukan proses apapun di dalam pabrik, langsung dikemas di dalam karung kemudian dijual. Ini kalau pupuk RP. Nah, sementara kalau pupuk TSP tidak. Pupuk TSP itu adalah pupuk fosfat buatan, di mana dia dari batuan fosfat kemudian dibawa ke pabrik, dilakukan pengasaman, dilakukan proses fabrikasi. Setelah selesai baru dikemas dalam karung, baru dijual. Nah, itu proses pembuatannya. Kemudian dari segi sifatnya ya, kalau pupuk RP karena dia langsung diambil dari batuan fosfat tanpa proses apapun, langsung digiling kemudian dikemas, maka sifat dari pupuk RP ini cenderung dia lebih netral dibandingkan dengan pupuk TSP. Kalau pupuk TSP karena dia pupuk buatan, dilakukan pengasaman di dalam pabrik, oleh karena itu sifat dari pupuk TSP itu dia juga asam. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah eh, lebih cepat mana proses penyerapan tanaman akan pupuk RP dengan pupuk TSP. Nah, karena pupuk RP ini dia diambil dari batuan fosfat tanpa dilakukan proses apapun, maka tingkat penyerapan tanaman terhadap pupuk ini cenderung agak lambat dan bisa dikatakan lambat. Sementara kalau pupuk TSP ketika kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita karena dia melalui serangkaian proses di dalam pabrik, maka proses penyerapan tanaman terhadap pupuk TSP pun lebih cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah sebelum kita memilih mana yang terbaik antara pupuk RP dengan pupuk TSP, maka kita lihat dulu dengan kondisi kebun ataupun tanaman kelapa sawit kita. Seandainya tanaman kelapa sawit kita itu tingkat kemasamannya itu tinggi, maka lebih sesuai kalau kita memakai pupuk RP ini, karena pupuk RP ini dia bersifat netral. Dan ketika kita memilih kita berikan pupuk TSP karena pupuk TSP itu sifatnya masam, dengan kondisi tanah pada kebun kelapa sawit kita asam ketemu asam, maka justru tanah yang ada pada kebun kelapa sawit kita itu bertambah menjadi masam. Oleh karena itu ketika kita memilih ya kita sesuaikan dengan kondisi tanah kita. Kalau kondisi tanah kita netral, kita bisa memakai TSP maupun memakai rock fosfat. Tetapi ketika kondisi kebun kelapa sawit kita itu dia masam, lebih sesuai lagi kalau kita memakai pupuk RP ini. Nah, kemudian selanjutnya dari segi
kandungan unsur haranya ya. Kandungan unsur hara pupuk RP ini kurang lebih dia 26%, sementara kalau pupuk TSP itu dia 46%. Jadi lebih tinggi kandungan fosfatnya di dalam pupuk TSP. Tetapi ketika kita memakai pupuk RP ini, kita bisa menaikkan dosisnya, di mana ini 26%, sementara di pupuk TSP 46%, maka dosisnya bisa kita naikkan 2 kali lipatnya. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara kita mengkonversi ketika kita memakai pupuk RP sebagai pengganti dari pupuk TSP. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, bagaimana sih ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfat ini? Nah, tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfat ini bisa kita lihat dari segi fisiknya, di mana ketika tanaman kelapa sawit itu sudah mulai tinggi dari tanah, dia membentuk sebuah bonggol tanaman, kemudian membentuk sebuah batang, maka lama-kelamaan tanaman kelapa sawit yang kekurangan fosfat itu dia semakin mengecil, meruncing seperti piramid. Nah, itu salah satu gejala tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfat. Oleh karena itu, penting bagi kita para petani kelapa sawit, ayo kita cukupi tanaman kelapa sawit kita unsur hara yang satu ini, sehingga ketika sudah tercukupi unsur hara fosfor ini, bisa dipastikan tanaman kelapa sawit kita itu membentuk batangnya itu dia dari bawah sampai ke atas sana akan simetris dan tidak berubah. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia. Baiklah para petani kelapa sawit dimanapun berada, kita akan memperlihatkan bagaimana kondisi tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfor. Nah, ini di batang yang satu ini ya, kita melihat di sini dari bonggolnya dia besar, kemudian membentuk sebuah batang, tapi lama-kelamaan dia mengecil, kemudian besar lagi. Nah, pada suatu waktu dia pernah kekurangan unsur hara fosfor sehingga batangnya mengecil. Nah, kemudian kita melihat lagi pada batang kelapa sawit yang lain di sini. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini agak kurang menampak ini ya. Kita lihat lagi pada kondisi tanaman kelapa sawit yang lain. Ini ya. Seperti apa sih kekurangan unsur hara fosfat itu pada tanaman kelapa sawit? Nah, kita bisa melihat di sini tuh. Dia batangnya mengecil, kemudian membesar lagi. Nah, dulunya tanaman kelapa sawit ini pernah kekurangan unsur hara fosfor. Oke. Barangkali itu saja sebagai tambahannya. Terima kasih.